Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Natasha Putri. Video kali ini kita akan membahas gimana cara mengolah pisang supaya menjadi makanan kekinian atau cemilan di rumah. Apalagi saat ini kan masih di rumah aja ya, jadi pasti butuh ngemil-ngemil. Dan ngemilnya tuh enak, simple, dan juga ekonomis. Penasaran? Ini aku ada pisang yang kematangan, udah lembek banget dan gak tahu mau dibuat apa. Mending kita olah aja yuk. Pastikan sebelum kalian menonton video ini kalian udah subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Langsung aja kita masuk ke step pembuatannya. Di sini ada pisang kepok. Kalian bisa menggunakan pisang apa aja yang pastinya udah kematangan, tapi kalau misalnya nggak matang juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita menggunakan pisang yang kematangan, wanginya itu lebih keluar dan teksturnya lebih lembut dan gampang untuk dihaluskan. Kita menggunakan 10 biji. Ini udah aku kupas dari batangnya, sekarang tinggal kita kulitin aja dengan tangan yang pastinya udah bersih. Kebetulan aku memakai pisang yang berukuran kecil seperti ini. Kalau teman-teman mempunyai pisang lebih besar, kalian cukup menggunakan 5-7 buah saja. Kita tata dulu di mangkuk atau wadah. Bisa lihat teksturnya tuh lembek banget. Kemudian kita akan lumatkan dengan cara apapun. Saya menggunakan garpu. Lumatkan sampai tekstur yang diinginkan. Nah, aku halusinnya sampai menjadi pasta seperti ini. Kalau kalian lebih suka bertekstur, kalian bisa buatnya itu nggak terlalu halus atau masih berserat. Sekarang kita akan sisihkan pisangnya. Nah, spesial untuk resep ini kita hanya menggunakan 4 telur aja, tapi udah jadi banyak banget nantinya. Bisa kalian jualan juga. Untuk temen ngemil doang juga masih oke sih, atau dijadiin hampers kasih ke orang juga bagus banget. Kita menggunakan 4 butir telur berukuran besar yang fresh, suhu ruang, tidak boleh baru keluar dari kulkas ya, atau pernah masuk kulkas tidak bisa digunakan kembali. 4 butir. Siapkan baskom berukuran sedang. Ini pastikan tidak ada lagi margarin, mentega ataupun air yang ada atau menetes di sini. Kemudian kita pecahkan 4 butir telur utuh ke dalam baskom. Nah, ini 4 butir telurnya udah kita pecahkan. Kemudian dengan mixer yang bersih, kita akan mixer dia sampai berbusa sedikit terlebih dahulu. Kalau kalian nggak ada, kalian bisa manual kocok menggunakan balon mix. Kalau udah berbusa bagus seperti ini, artinya telur yang kita gunain lumayan fresh. Sekarang langsung aja kita tambahin bahan kedua. Di sini kita menggunakan 20 sendok makan atau 200 gram gula pasir. Ini bisa disesuaikan dengan selera ataupun disesuaikan dengan kondisi pisang. Kalau pisang udah terlalu manis, dikurangin bisa. Ini kita masukin secara bertahap, gak usah langsung karena takutnya gak terlalu larut. Kita kocok lagi sampai kecepatan yang tinggi, sampai dia putih, kental, dan berjejak.
Sekarang kita akan masukin step yang terakhir. Tapi kita masukin juga SP sedikit aja supaya dia lebih kental. Kalau kalian udah pastikan telur kalian fresh, kalian gak usah pakai SP, nggak masalah. Kita pakai 1 sendok teh saja. Kita masukin kira-kira segini aja. Kemudian kita mixer lagi deh sampai benar-benar putih, kental, dan berjejak. Kita mixer sampai seperti ini. Waktu kita angkat membentuk jambul segitiga. Kemudian tinggal kita masukin deh pisang yang udah kita lumatkan atau haluskan. Masukin semuanya. Ini gak usah menggunakan mixer, aduknya juga gak masalah. Bisa menggunakan spatula aja asal tercampur rata semuanya. Kalau kalian ingin menggunakan mixer, cukup mixer dengan kecepatan paling rendah saja sampai tercampur rata. Nah, adonannya udah tercampur rata. Ini adonannya sangat kental, putih, dan berjejak. Masih kecetak gitu ya jejak-jejak mixernya. Sekarang mixernya saya udah lepasin. Sekarang lanjut akan menggunakan spatula aja untuk mengaduk. Kita akan memasukkan 25 sendok makan atau 250 gram tepung terigu segitiga biru atau kunci biru bebas. Tapi kita sambil mengayak supaya dia lebih halus teksturnya. Kita ayak perlahan-lahan. Diayak sampai halus dan tidak ada yang bergerindil kembali. Kita ayaknya itu perlahan-lahan aja atau dibagi menjadi beberapa step. Kemudian kita aduk terlebih dahulu sampai tercampur rata aja. Asal aja, nggak usah sampai rata-rata banget supaya dia nggak turun adonannya. Kita menggunakan teknik aduk lipat atau aduk balik seperti ini, pelan-pelan. Jangan khawatir, asal diikutin tipsnya, ini pasti bakal berhasil. Kalau udah tercampur rata, kita akan ayak lagi tepungnya. Begitu terus ya sampai habis. Kita aduk sampai seperti ini aja, asal rata. Bisa lihat adonannya masih kental, tidak turun terlalu banyak. Kemudian step paling terakhir, masukin margarin atau butter yang udah kita cairkan, atau bisa diganti menjadi santan, ataupun diganti menggunakan minyak. Jangan diganti menggunakan susu ya, karena susu lemak kadarnya itu berbeda. Kita akan masukin perlahan-lahan sambil diaduk. Diaduknya harus aduk balik. Jangan sampai ada yang mengendap. Kalau ada warna kuning seperti ini harus diaduk dibalik terus sampai tidak ada lagi. Kita aduknya itu harus perlahan-lahan. Margarinnya itu juga harus sudah dingin supaya adonannya tidak turun. Diaduk lipat atau dinamakan teknik folding. Kayak gini masih ada warna kuningnya, jadi terus-terusan kita aduk, tapi jangan terlalu lama juga, karena terlalu lama bisa mengakibatkan cake menjadi bantet. Saya aduk sampai rata seperti ini, tidak ada lagi yang mengendap di dasar. Tadi saya menggunakan margarin atau butter cairnya sebanyak 250 ml atau 250 gram. Sekarang kita akan siapkan loyang. Siapkan loyang berukuran 20x20 atau sesuai selera, boleh petak, boleh bulat. Kita akan oles menggunakan margarin tipis-tipis atau menggunakan bahan Carlo andalan masing-masing. Sampai ke sisi-sisinya juga supaya tidak amblas ataupun tidak lengket. Dan ini udah aku lapisin dengan baking paper, lalu kita akan oles tipis-tipis kembali. Baking paper ini opsional,
Tapi saya lebih suka menggunakan baking paper saat memanggang bolu atau mengukus, supaya nanti waktu kita keluarkan dari loyang, bolunya tidak menempel di dasar ataupun tidak bantet ataupun amblas. Nah, langsung aja ya kita masukin ke loyangnya. Pastikan terlebih dahulu tidak ada margarin yang mengendap. Tinggal kita masukin deh. Kali ini saya mau bikin motifnya marble, jadi saya sisihkan sedikit toppingnya, sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak. Hasil bolunya walaupun cuman 4 butir telur, jadinya banyak banget, kental juga. Ini bisa 2 loyang sebenarnya, cuman saya mau bikinnya itu yang super besar, super tinggi gitu. Kurang lebih saya sisihkan sedikit aja seperti ini untuk warna coklatnya atau motif marble. Saya tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk yang benar-benar bagus kualitasnya supaya hasilnya lebih nyoklat. Kemudian kita aduk rata. Nah, ini udah kita aduk sampai rata, tidak ada lagi margarin mengendap. Kita siapkan piping bag. Dan tinggal kita masukin aja. Nah, kalau udah kita gunting ujungnya, kemudian kita tarik garis. Usahakan rapi, tapi kalau nggak rapi juga nggak masalah. Diberi sedikit jarak. Sambil menghias seperti ini, kalian udah bisa panasin oven atau kukusan. Kalau di oven, kalian panasinnya suhu 175 derajat Celcius, api atas bawah selama 15 menit dipanasin ya. Nah, kayak gini udah selesai. Sekarang kita akan tata dulu pisangnya di setiap bagian, tapi diberi sedikit jarak ya. Seperti ini. Biar dia lumayan cakep, nggak terlalu polos. Kalian juga bisa tambahkan choco chip, jadi nggak usah pakai coklatnya kalau mau. Lagi-lagi sesuai selera masing-masing ya. Nah, kalau udah seperti ini, kita akan tarik garis menggunakan sumpit yang bagian kosong tidak ada pisangnya. Tarik seperti itu. Kemudian ini kita lap terlebih dahulu supaya dia nggak mencetak yang kurang bagus. Kemudian kalau tadi kita arah sini, berarti sebelahnya arah sini. Terus tusuknya harus agak dalam ya, biar nanti sampai ke dalam ada motifnya. Nah, udah jadi. Simple tapi cantik. Sekarang langsung aja kita panggang. Kita panggang di oven yang udah kita panaskan di suhu 170 derajat Celcius, api atas bawah, selama 10 menit atau 15 menit. Kemudian kita akan panggang di bagian agak bawah supaya nanti waktu dia mengembang tidak ke atas, tidak kena besinya. Nah, untuk memanggang bolu jangan dibuka-buka. Langsung kita tutup, kita panggang selama kurang lebih 40 sampai 50 menit atau sampai matang, atau disesuaikan dengan suhu oven masing-masing. Setelah 45 menit sampai 50 menit kita cek udah tinggi, terus dia kayak udah mateng gitu. Tapi kita akan pastikan. Tuh, cakep banget warnanya. Wangi banget dari pisangnya dan coklatnya. Panas hangat gitu. Nah, langsung aja ya kita balikin supaya dia nggak kempes. Langsung kita tangkupkan dan keluarkan dari loyang seperti ini. Dan tinggal kita cabut deh kertasnya. Ini wangi banget.
Terus dia tuh nggak terlalu kering bawahnya, dan pinggir-pinggirnya aja masih empuk gitu. Bagus ya, mulus banget. Nah, bener kan? Hasilnya sangat-sangat bagus, tidak retak, mengembang sempurna, tinggi banget. Terus dia nggak keras, lembut banget, kempus-kempus gitu. Jadi mending pisangnya kita olah jadi gini aja dibanding bosen dimakan gitu aja. Nah, thank you udah nonton video aku. Jangan lupa subscribe, komen, share ke teman-teman kalian. Thank you. Selamat menonton video yang lainnya.